Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya, Dr. Ijmidah Darmawati akan membawakan materi, tentang mengenai mitos dan fakta seputar penyakit jantung koroner. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang sering kita dengar di kalangan masyarakat. Sebenarnya apa sih penyakit jantung koroner itu? Jadi penyakit jantung koroner atau PJK merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh darah atau disebut dengan aterosklerosis. Kita ketahui bahwa, jantung itu memiliki 3 pembuluh darah utama, kanan, kiri, dan depan. Jadi ketika terjadi penyakit jantung koroner, maka terjadi sumbatan di pembuluh darah, jantung yang memberikan makan kepada otot jantung itu. Jadi ketika ada sumbatan di pembuluh darah itu, maka otomatis jantung tidak dapat mendapatkan suplai nutrisi atau oksigen yang harusnya didapatkan, sehingga terjadi kegagalan pompa dan akhirnya akan terjadi gagal jantung di kemudian hari. Kita ketahui sumbatan dari penyakit jantung koroner itu bisa bersifat akut maupun bersifat kronis. Ketika sifatnya akut, maka, awalnya pembuluh darah yang bulat, tidak ada sumbatan, itu tiba-tiba mendadak tersumbat akibat adanya trombus atau emboli yang menyebabkan tidak adanya aliran ke otot jantung. Namun ketika sifatnya kronis, maka, dia membutuhkan waktu untuk terjadi penutupan dari pembuluh darah koroner. Jadi awalnya, lesinya hanya menutup sebagian, lalu lama-lama akan semakin menumpuk, dan akhirnya aliran itu akan semakin sedikit untuk mengaliri ke otot jantung. Oleh sebab itu, muncullah keluhan nyeri dada yang, sifatnya semakin lama semakin memberat atau kita sebut dengan angina pectoris. Dengan istirahat akan membaik. Nah, itu merupakan salah satu gejala dari penyakit jantung koroner itu, terkait dengan patofisiologi terjadinya penyakit jantung koroner. Lalu ketika jantung itu gagal untuk mendapatkan, suplai makanan dari, si pembuluh darah, maka otomatis akan terjadi kegagalan pompa jantung untuk memompa, darah ke seluruh tubuh. Otomatis keluhan yang dirasakan akan menjadi mudah lelah, capai, dan akhirnya lama-kelamaan kakinya bengkak. Itu merupakan salah satu, gejala dari, gagal jantung. Lalu kita ketahui bahwa ketika adanya sumbatan dari pembuluh darah koroner, tentunya obatnya adalah harus dibuka sumbatannya. Yang kita ketahui dengan istilah ring, pasang ring atau pasang stent. Jadi pasang ring atau pasang stent sendiri merupakan salah satu terapi pada pasien dengan sumbatan pembuluh darah di jantung koroner. Jadi ketika ditawarkan misalnya Bapak Ibu di sini terkena sakit jantung koroner dan ditawarkan untuk dipasang ring atau diperiksa secara diagnostik, itu jangan takut karena memang obat dari sumbatan tentunya harus dibuka sumbatannya, apapun caranya. Ketika masih bisa dilakukan pemasangan stent, akan dilakukan pemasangan stent. Namun ketika lesinya atau sumbatannya terlalu keras untuk ditembus dengan ring, maka pilihannya adalah bypass atau CABG. Jadi memang terapi dari penyakit jantung koroner tentunya harus dibuka sumbatannya apapun caranya. Berikut ini gambaran dari, pembuluh darah koroner yang tersumbat. Jadi memang kalau lesnya keras itu tidak bisa ditembus, maka otomatis harus dicarikan jalan lain, yaitu dengan operasi bypass atau CABG. Lalu kita ketahui bahwa, penyakit jantung ini merupakan salah satu penyakit yang tidak menular, dan dari tahun ke tahun penyakit tidak menular itu merupakan, mendapatkan tempat mayoritas penyebab terjadinya hilangnya, disability adjusted life years atau DALYs, yakni hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur. Awalnya di tahun 90 tuh hanya 37%. Namun di tahun 2000 semakin meningkat menjadi 49%, 2010 semakin tinggi dengan angka 58%. Di tahun 2015
walaupun agak turun tapi juga tetap mendapatkan mayoritas penyebab daily study, yakni mencapai 57%. Oleh karena itu, ini hal yang, berbahaya ketika tidak dilakukan pencegahan karena akan, menghilangkan kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupannya, seperti itu. Lalu bagaimana prevalensi sakit jantung koroner di Indonesia? Penyakit, pembuluh jantung koroner itu masih menjadi pembunuh nomor satu di Indonesia. Jadi, dicatat dari data, ini, statistik menunjukkan bahwa penyebab kematian terbesar, dari per 100.000 populasi itu jantung koroner menjadi nomor satu, yakni 122 orang dari 100.000 populasi itu menderita penyakit jantung. Dan ini memang tidak mengenal usia, disebutkan tidak mengenal usia, dan jumlah penderita usia muda pun terus meningkat. Nanti akan dijelaskan kenapa ini terjadi, karena memang salah satu faktor resikonya adalah lifestyle yang kurang baik. Stroke mendapatkan nomor 2, TBC yaitu penyakit yang menular 42 orang, nomor 3, nomor 4 ada diabetes mellitus 39 orang, dan kecelakaan yang tidak disengaja adalah 35 orang. Lalu, prevalensi dari tahun ke tahun itu memang berpengaruh dari usia. 25 sampai 34 tahun itu dari tahun 2007 ke 2018 semakin meningkat, yakni dari 0,5% menjadi 0,8%. Lalu usia 35 sampai 44 tahun dari 1% menjadi 1,3%. Dan 45 sampai 54 tahun itu meningkat kisarannya yaitu 1,9% menjadi 2,4%. Dan semakin tingginya, semakin tua usianya, yakni pada usia 55 sampai 64 tahun itu 2,5% menjadi 3,9%, usia 65 sampai 74 tahun itu meningkat dari 3,1% menjadi 4,6%, dan usia 75 tahun ke atas juga meningkat lumayan drastis, yakni dari 3% menjadi 4,7%. Untuk promosi kesehatan terkait penyakit jantung sendiri itu sebenarnya sudah banyak digaungkan di mana-mana. Kita ketahui cara mencegah penyakit jantung adalah lifestyle. Jadi makan sayur dan buah setiap hari, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, cek tekanan kolesterol gula darah secara reguler, stop konsumsi tembakau atau rokok atau dekat dengan asap rokok, lalu mengkonsumsi garam, yakni setidaknya kurang dari 1 sendok teh per hari, merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit jantung. Untuk faktor risiko penyakit jantung koroner dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Untuk faktor yang tidak dapat dimodifikasi adalah usia tentunya, jenis kelamin, ras, lalu yang tidak dapat dimodifikasi adalah merokok, yang dapat dimodifikasi. Jadi kita dapat ubah. Itu adalah merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, lalu kurangnya aktivitas fisik atau sedentary lifestyle, stres, lalu konsumsi alkohol yang berlebihan. Itu merupakan faktor yang dapat dimodifikasi. Ketika kita sudah memiliki faktor yang tidak dapat dimodifikasi, tentunya kita harus lebih mengontrol hal-hal yang dapat dimodifikasi. Lalu, sebenarnya apa sih yang dapat memicu serangan jantung itu? Tentunya adalah usia. Semakin bertambah usia, maka resiko terkena sakit jantung akan semakin tinggi. Untuk pria, usia memasuki usia 45 tahun sudah cukup untuk menjadi salah satu faktor resiko terjadinya serangan jantung. Lalu untuk wanita adalah kisaran 55 tahun ke atas atau yang sudah mengalami menopause dini, itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Lalu adalah riwayat jantung di keluarga. Jadi jika ada salah satu anggota keluarga inti mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarga lainnya itu juga beresiko mengalami gejala sakit jantung. Selanjutnya adalah penyakit yang ditakuti semua orang adalah diabetes. Diabetes sendiri dapat menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di koroner tentunya akan terpengaruh dari diabetes mellitus ini sehingga dapat menghambat aliran darah. Oleh karena itu, penderita diabetes berisiko lebih tinggi mengidap penyakit jantung. Selanjutnya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kita ketahui bahwa darah tinggi itu mampu melukai dinding arteri koroner sehingga kolesterol jahat itu bisa masuk ke
pembuluh darah koroner dan itu akan menumpuk dan akhirnya terjadi sumbatan yang tadi kita sebut dengan plak atau trombus yang akan menyebabkan sumbatan total atau sebagian dari pembuluh jantung koroner. Selanjutnya adalah obesitas atau kegemukan. Obesitas dapat meningkatkan tekanan darah tinggi dan ketidaknormalan lemak. Hal ini juga merupakan salah satu resiko terjadinya penyebab sakit jantung. Kita tidak jarang mendengar orang dengan kegendutan atau kegemukan itu tiba-tiba ditemukan mendadak meninggal dunia. Itu salah satunya adalah obesitas ini yang disebut dengan faktor resiko terjadinya henti jantung mendadak. Selanjutnya adalah lifestyle yang buruk atau pola hidup yang buruk, yakni misalnya kurangnya olahraga. Jadi disarankan memang beraktivitas tidaknya 30 menit per hari, itu merupakan salah satu pencegahan yang optimal untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Merokok ini merupakan musuh orang banyak, mungkin kita sendiri tidak merokok, tapi orang lain yang merokok. Jadi asap rokok dari orang lain itu merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Lalu banyaknya mengkonsumsi makanan berlemak. Jadi tidak ada batasan atau kita makan semaunya tanpa berpikir panjang. Itu merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit jantung koroner. Lalu tidak lain tidak bukan adalah stres. Ketika seorang menjadi stres, itu akan mengeluarkan hormon kortisol yang berakibat padanya kakunya pembuluh darah. Selain itu juga adanya muncul hormon norepinefrin pada saat kita stres dan ini akan mengakibatkan naiknya tekanan darah dan akhirnya juga akan menyebabkan serangan jantung. Maka sebaiknya hindari stres baik di rumah maupun di luar rumah karena memang itu salah satu pemicu terjadinya serangan jantung. Jadi memang kita harus mengetahui gejala penyakit jantung koroner yang perlu diwaspadai itu seperti apa. Yang pertama adalah jantung berdebar atau kita kenal dengan istilahnya palpitasi. Jadi seperti berdebar-debar yang tidak nyaman, itu merupakan salah satu gejala penyakit jantung. Lalu jantung seperti diremas-remas itu juga. Lalu ada rasa mual dan muntah. Mungkin beberapa orang menyebutkan rasa mual muntah itu adalah penyakit lambung, namun tidak menutup kemungkinan bahwa mual muntah ini berasal dari jantung karena pembuluh darah jantung koroner yang berada di kanan belakang itu memperdarai bagian gastrointestinal. Jadi rasa mual muntah ini merupakan salah satu manifestasi serangan jantung koroner di sebelah kanan dan belakang itu. Jadi memang harus hati-hati. Selanjutnya ada sesak nafas. Sesak nafas yang biasanya disertai dengan keringat dingin, lemas, jantung berdebar, bahkan mengalami pingsan itu salah satu gejala penyakit jantung yang perlu diwaspadai. Lalu ada keringat dingin berulang, perasaan mudah lelah, lemas, itu perlu kita waspadai sebagai salah satu penyebab sakit jantung. Nyeri dada sebelah kiri, ini memang nyeri dada yang tipikal untuk sakit jantung. Nyeri dada sebelah kiri seperti ditimpa beban berat, menjalar ke leher sampai lengan kiri, ke rahang, ke punggung, itu merupakan salah satu gejala yang tipikal dari sakit jantung. Lalu pusing atau sakit kepala. Tadi sudah disebutkan bahwa ketika aliran darah tidak mampu memompa secara optimal ke kepala, ke otak, maka tentu hasilnya akan menjadi pusing atau sakit kepala. Atau tensi yang terlalu rendah itu kan juga muncul sebagai manifestasinya adalah pusing atau sakit kepala. Jadi ketika ada gejala ini, maka kita harus hati-hati juga bahwa mungkin saja itu sakit jantung. Jadi kita harus tingkatkan lagi kewaspadaan kita terkait sakit jantung ini. Ini sudah disebutkan tadi tentang tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri sudah menyebutkan bahwa tanda dan gejala khas dari penyakit jantung koroner adalah rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada yang sifatnya angina, yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual, dan pusing. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ketika dikatakan serangan jantung, ini ada menit yang kita bisa lihat dan bisa ketahui atau notifikasi di sini adalah 20 menit. Ketika nyeri dada
hilang dalam durasi lebih dari 20 menit, maka kita harus curiga pertama kali bahwa itu serangan jantung. Jangan pikirkan yang lain, ini mungkin angin duduk, oh mungkin ini hanya sakit lambung biasa. Kita harus berpikir yang terburuk dulu timbang kita menyesal di kemudian hari. Lalu ketika kita menemukan penderita dengan serangan jantung dan tidak sadar, maka kita harus melakukan 5 pertolongan pertama, yakni segera telepon bantuan, yaitu 119. Yang di luar negeri itu, kita bisa kenal 111 atau, banyak hal, tapi kalau di Indonesia makanya 119. Jadi kita bisa langsung hubungin 118 atau 119 atau rumah sakit terdekat. Jadi, disesuaikan dengan nomor rumah sakit yang terdekat. Lalu lakukan pertolongan hidup dasar atau resusitasi jantung paru oleh tenaga medis atau awam terlatih. Lalu lakukan defibrilasi, ini harus menggunakan alat-alat yang disediakan sebenarnya kalau di tempat umum itu sudah banyak ya AED yang tersedia, misalnya seperti di airport itu banyak AED yang tersedia, tapi jangan sekali-kali mencoba bila tidak pernah mencoba, karena ini sifatnya listrik dan itu bisa membahayakan orang lain juga. Jadi lebih baik percayakan pada orang yang pernah melakukan pelatihan sebelumnya. Selanjutnya tentunya segera bawa ke rumah sakit terdekat atau IGD rumah sakit terdekat dan lakukan bantuan hidup lanjut atau perawatan di rumah sakit lanjutan. Kendalikan penyakit jantung koroner dengan sistem patuh atau P itu adalah periksa kesehatan secara rutin. A adalah atasi penyakit pengobatan yang tepat dan teratur. Misalnya, Bapak Ibu di sini punya sakit darah tinggi atau kencing manis, maka otomatis kita harus kontrol penyebab penyakit jantung itu. Jadi dengan dikontrol gulanya, tekanan darah harus dikontrol, itu harus selain itu misalnya kolesterolnya tinggi harus juga diatur, makanannya, olahraga itu. Lalu T, tetap diet dengan gizi seimbang, jadi harus sesuai porsi. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah terkena sakit jantung koroner atau ingin mencegah lebih lanjut, misalnya dengan faktor risiko keluarga dengan penyakit jantung koroner, bisa berkonsultasi terhadap gizi untuk mengatur pola makan yang baik untuk mencegah terjadi penyakit jantung koroner. Lalu U adalah upayakan aktivitas fisik dengan aman, sesuai dengan kapasitas match-nya dari masing-masing individu. Jadi tidak boleh terlalu dipaksakan, tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Lalu H, ini yang penting sekali itu adalah hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Selanjutnya saya akan ke inti dari permasalahan yang akan saya bacakan di sini, tentang 10 mitos dan fakta tentang penyakit jantung. Jadi banyak di masyarakat nih ada mitos pertama bahwa keluarga saya punya riwayat penyakit jantung, Dok. Jadi saya juga pasti akan mengalaminya. Faktanya memang faktor genetik memang meningkatkan resiko terjadinya sakit jantung koroner, namun bukan berarti tidak dapat dicegah. Jadi kalau misalnya keluarga saya ada sakit jantung, Dok, jadi saya pasti sakit jantung, buat apa saya berusaha untuk diet atau merokok, itu tidak seperti itu. Jadi ketika kita sudah memiliki faktor risiko yang tidak dapat diubah, non-modifiable, yakni salah satunya genetik, kita tentunya harus mendukung dengan merubah faktor yang modifiable. Jadi seperti makan diatur, hindari rokok, itu merupakan suatu yang wajib sifatnya. Lalu ada mitos yang kedua, yakni dada saya sering sakit, Dok. Apakah itu tanda-tanda serangan jantung atau gangguan jantung? Tadi sudah disebutkan di materi saya sebelumnya. Jadi memang nyeri dada salah satu gejala terjadinya sakit jantung. Tapi nyeri dada yang seperti apa? Tidak semua nyeri dada itu merupakan sakit jantung. Tadi sudah disebutkan bahwa nyeri dada yang sifatnya berat seperti menekan beban di bagian sebelah kiri atau bagian tengah, tembus ke punggung, menjalar sampai ke leher atau lengan kiri atau ke rahang dengan durasi lebih dari 30 menit, itu merupakan salah satu gejala klasik dari serangan jantung. Tapi gejala nyeri dada hilang timbul saat aktivitas semakin berat lalu hilang dengan istirahat walaupun kurang dari 20 menit, itu merupakan salah satu yang bisa kita waspadai bahwa itu merupakan serangan jantung. Namun yang sifatnya stabil atau
kronis. Tadi udah disebutkan angina angina yang sifatnya stabil atau kronis. Lalu, bila ada gejala seperti itu, maka segera ke dokter untuk, mengetahui atau mengecek, gejala tersebut. Lalu mitos ketiga adalah makan rendah lemak adalah pilihan terbaik untuk mencegah gangguan jantung. Itu betul, pola makan rendah lemak dan kolesterol merupakan langkah mencegah untuk gangguan jantung. Tapi juga harus di-combine dengan konsumsi buah-buahan, sayuran, protein, untuk mendapatkan vitamin dan mineral yang diperlukan untuk kesehatan jantung. Jadi, target lemak LDL itu adalah kurang dari 70, tapi pada orang dengan faktor risiko yang tinggi seperti ada riwayat keluarga dan pernah terkena serangan jantung, target LDL sendiri tentunya akan lebih rendah, yaitu kurang dari 50. Lalu untuk mitos selanjutnya adalah stres adalah hal yang buruk untuk jantung Anda, dan faktanya memang benar. Jadi memang tipe-tipe kepribadian tertentu yang mudah tegang, mudah tergesa-gesa, susah rileks merupakan salah satu resiko untuk terjadi gangguan jantung. Jadi, tapi tidak semuanya banyak pekerjaan dan stres itu selalu berakibat buruk pada jantung, tidak. Karena, stres yang baik itu bisa bisa dikelola dan dinikmati dengan baik, maka itu akan membantu perkembangan mental dan emosional. Jadi jangan terlalu stres, tapi juga, kadang stres itu dibutuhkan untuk memicu, kinerja. Tapi ya kita tidak boleh terlalu stres, karena salah satu pemicu terjadinya, serangan jantung adalah stres yang tidak di-manage dengan baik. Selanjutnya, mitos selanjutnya adalah, lumrah kan orang yang punya yang usia lanjut atau usia tua itu punya tekanan darah tinggi, tentunya memang faktanya benar, dengan usia yang lebih lanjut, itu akan mengalami hal yang, eee, lebih utama untuk terkena serangan jantung. Kenapa? Karena, ketika usia bertambah, maka pembuluh darah itu akan semakin kaku dan itu akan menyebabkan terjadinya serangan jantung lebih mudah. Hal ini akan memaksa jantung bekerja lebih keras dan memicu kerusakan pembuluh darah itu semakin, parah. Dan ketika usia semakin lanjut, maka akan, mudah untuk terjadinya stroke atau serangan jantung. Masuk ke mitos selanjutnya, apakah wanita tidak perlu khawatir untuk terkena serangan jantung? Karena kebanyakan orang yang sakit jantung itu adalah, pria, katanya seperti itu. Memang faktanya benar, pada usia yang lebih muda, angka serangan jantung pada wanita memang lebih rendah dibanding pria. Namun ketika, usia lebih lanjut atau wanita yang sudah menopause, itu merupakan, salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung, dan itu sama, jadi resikonya sama ketika, wanita itu sudah menopause atau wanita sudah dengan faktor risiko seperti diabetes mellitus atau obesitas. Tentunya dia akan lebih beresiko terhadap penyakit jantung koroner ketimbang pria yang usianya lebih muda, dan tapi yang prianya tidak gendut, tidak punya penyakit diabetes, itu tentunya akan lebih tinggi resiko yang wanita. Jadi hal-hal, mitos seperti ini kita perlu cermati lebih lanjut. Lalu mitos selanjutnya adalah, "Saya masih muda, saya nggak perlu khawatir terkena serangan jantung." Faktanya memang usia muda memang, cenderung jarang untuk terkena penyakit jantung koroner. Namun, tidak menutup kemungkinan usia muda tapi tidak pernah mengontrol faktor resiko penyebab penyakit jantung seperti tetap gemuk, merokok, kurang olahraga, dan sering stres itu akan, mengalami resiko yang lebih tinggi terjadi untuk serangan jantung berapapun usianya. Jadi memang faktor resiko yang modifiable itu merupakan salah satu penentu juga untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Masuk ke mitos selanjutnya, orang kurus tidak beresiko mengalami gangguan jantung. Itu salah, karena orang yang berat badan normal atau kurus aja, tapi dia punya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau resiko masalah lain, misalnya yang biasa dialami oleh orang gemukan, itu juga beresiko untuk terjadinya gangguan jantung. Oleh karena itu perlu pengecekan rutin atau menjalankan pola hidup yang sehat itu sangat diperlukan sekali. Masuk ke mitos selanjutnya. "Saya sudah minum obat penurun kolesterol, Dok, jadi saya aman ya, Dok, makan apa aja." Ini sebenarnya bisa bisa jadi benar, karena,
pasien dengan kolesterol dengan nilai yang normal tentunya akan lebih tidak beresiko untuk terkena serangan jantung ketimbang yang, eee, memiliki kadar kolesterol tinggi. Namun, eee, ketika kita minum obat penurun kolesterol tapi kita makannya tidak dibatasi, tentunya juga kita tidak bisa tahu ya, maksudnya, ketika kolesterol itu memang yakin kita apakah tetap turun dengan makanan yang tidak terkontrol, itu kan juga menjadi hal yang, menjadi PR tertentu. Karena apa? Karena kolesterol itu berasal dari darah, dan di darah itu dihasilkan dari 2 sumber, yakni dari hati atau liver dan dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dan biasanya obat penurun kolesterol itu adalah jenisnya statin. Bila statinnya itu tidak mampu untuk menangani jumlah makanan yang kita konsumsi, tentunya akan menjadi percuma juga karena, tidak tidak terkontrol juga untuk kolesterolnya. Selanjutnya, mitos selanjutnya adalah angioplasti atau pemasangan stent atau ring itu atau tindakan bypass akan membereskan jantung Anda. Jadi kalau udah dipasang ring atau stent, nggak usah, kontrol lagi, itu faktanya salah. Jadi salah satu terapi untuk membuka sumbatan itu adalah memang dengan tindakan angioplasti atau pemasangan stent atau ring atau tindakan bypass. Namun, ketika faktor resiko tidak terkontrol dengan baik, maka terjadinya sumbatan di pembuluh darah di jantung, pembuluh darah koroner di jantung tentu akan bisa terjadi penyumbatan ulang. Apalagi pasien yang sudah dengan riwayat pemasangan ring tapi tidak mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah secara rutin, tentunya akan menyebabkan, sumbatan berulang pada, daerah yang dipasang ringnya itu. Jadi tetap walaupun sudah dilakukan pemasangan ring atau sudah dilakukan tindakan bypass, maka kita harus tetap menjaga supaya tidak terjadinya sumbatan berulang pada pembuluh darah jantung koroner itu. Demikian, penyampaian materi singkat dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.